Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam dari Kanada. Kali ini saya akan membahas tentang studi di Kanada, peluang studi di Kanada, bagaimana cara memilih universitas yang tepat untuk Anda, program yang Anda inginkan, apakah program itu punya co-op alias magang atau tidak, apakah bisa online atau tidak. Oke. Sebelum saya mulai itu, saya ingin membawa Anda ke website ini untuk mengenal ranking universitas terbaik di Kanada dan dibandingkan dengan seluruh dunia. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melihat provinsi di Kanada. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa alasan. Pertama, masalah bahasa. Kedua, masalah suhu, karena Kanada berada di North America, dekat dengan kutub utara. Jadi semakin atas, semakin dingin. Jadi kalian harus tahu. Kemudian kalian harus mengerti perpajakan di setiap provinsi itu berbeda, sistem pendidikannya bagaimana juga, dan banyak hal lain yang akan saya jelaskan satu persatu di beberapa video jika video ini terlalu lama untuk saya upload. Oke? Kalian bisa follow video-video selanjutnya. Oke? Jadi di Kanada itu ada 10 provinsi dan 3 teritori. Oke? Yang terkenal adalah di Central Kanada, Ontario, dan Quebec. Ini ya. Nah, di Ontario dan Quebec ini ada dua bahasa. Ontario berbahasa Inggris dan Quebec berbahasa Prancis. Ini dikarenakan pada dasarnya mereka ini dulunya ketika masuk ke Kanada pertama kali, Provinsi Quebec ditaklukkan oleh para tentara dari bangsa Prancis, sedangkan Ontario dari Inggris ya. Kemudian Quebec bertahan, kemudian akhirnya mempertahankan wilayah ini hingga sekarang wajib berbahasa Prancis. Ontario dan sekitarnya berbahasa Inggris. Yang unik adalah di daerah sini, namanya Nova Scotia, bukan ini New Brunswick, mana itu New Brunswick di sini ya. New Brunswick ini berbahasa dua teman-teman. Ini keunikannya, dia salah satunya provinsi yang di Kanada resmi bilingual, jadi dua bahasa Inggris dan Prancis ya. Kemudian Anda perlu tahu bahwa orang Kanada itu bukan orang bule aja ya. Bagi yang belum tahu, saya cuma ngasih tahu aja bahwa orang Kanada yang asli itu disebut ada 3 jenis, ada First Nation, Métis, dan Inuit. Oke, jadi sekali lagi bukan orang bule aja. Alhamdulillah karena sistem imigrasi yang sangat bagus ya. Jadi Kanada ini penuh dengan bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Jadi Anda tidak usah khawatir akan ada orang dari Asia, dari bangsa Arab, bangsa Amerika Latin, ya, bule-bule Eropa dan sebagainya. Kalian akan menemukan teman-teman dari seluruh dunia, dan ini salah satu hal yang saya sukai di Kanada. Itu sebabnya saya sudah 20 tahun lebih tinggal di sini. Maaf. Jadi kalian bisa punya teman dari berbagai negara. Maaf. Oke, seperti kalian perhatikan di gambar itu, sebetulnya tidak terlihat, tapi sebetulnya Kanada adalah negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Totalnya itu hampir 10.000 km persegi luasnya Kanada itu. Perbatasan paling panjang di dunia adalah antara Kanada dengan USA, itu hampir 9.000 km loh teman-teman. Jadi di mana itu? Ya di sekitar ini tidak terlalu kelihatan ya, di sini nih jelasnya, tidak terlalu kelihatan jelas, tapi di sini 9.000 km itu di tanah biasa, tidak semua ada bordernya untuk untuk masuk ke Amerika. Misalnya dari Quebec itu ada border khusus di sini, tapi kalau Anda misalnya dari Ontario ada lagi, tempat lain ada lagi, begitu ya. Kemudian apalagi yang unik dari Kanada? Kanada itu memiliki 2 juta danau di seluruh Kanada, dan saya bisa ceritakan bahwa semuanya cantik sekali. Pemandangan Kanada sangat-sangat terkenal cantik. Jadi kalian kalau kuliah di sini manfaatin, apalagi musim panas, jalan-jalan. Mulai musim semi itu sudah bagus, tapi biasanya kalau international student awal-awal itu masih dingin. Jadi saya sarankan untuk jalan-jalan mulai musim panas ya. Kemudian mulai awal-awal September, Oktober, awal-awal sampai ya akhir Oktober gitu, itu sangat cantik-cantiknya pemandangan musim gugur di Kanada. Kalian bisa lihat di website di YouTube channel saya,
hidup di Kanada. Saya sempat upload, barusan saya jalan-jalan dari Montreal kita ke Park Omega. Kemudian dari Park Omega kita sempat ke Ontario, melewati memasuki provinsi Ontario, maunya ke Ottawa, capitalnya kan. Tapi kita melewati Gatineau. Kemudian dari Gatineau kita naik ferry sama mobilnya ke Ottawa. Kemudian dari Ottawa kita nginap semalam. Kemudian dari Ottawa itu besoknya kita ke Mont Tremblant. Kalian bisa lihat video-video terakhir saya itu sangat-sangat indah sekali, dan saya akan upload pelan-pelan. Jadi Anda tahu keindahan Kanada itu seperti apa. Oke, Kanada punya 900.000 km persegi fresh water. Itu yang amazing ya. Dari 10 provinsi dan 3 teritori itu kita bagi menjadi Atlantik, yaitu Prince Edward Island, New Brunswick, ya di sini ya. Prince Edward Island, New Brunswick di sini, Nova Scotia, ya. Kemudian Newfoundland and Labrador, jadi di sini. Jadi di daerah sini semua itu disebut Atlantik. Oke. Kemudian Central Canada, Quebec dan Ontario, ya. Kemudian the Prairies itu Saskatchewan dan Manitoba. Jadi di sini Manitoba dan Saskatchewan sangat cantik sekali. Kalau musim panas itu banyak sawahnya, dan sawah di sini sangat cantik loh teman-teman. Cuman kalau tidak salah di sini tidak ada pegunungan mulai Alberta dan British Columbia. Ya, jadi di sini itu datar gitu ya. Tapi kalau musim dingin itu seperti tempat ski gitu teman-teman, bagus buat hiking, boating, skiing, fishing ya. Di Saskatchewan dan Manitoba ya. Kemudian the West itu British Columbia dan Alberta, banyak pegunungannya. The North itu Yukon, Northwest Territories dan Nunavut, ini di sini di atas. Jadi di sini ada mulai pegunungan-pegunungan. Hawaii yang paling asik itu katanya di British Columbia itu mild, dibanding kalau Quebec itu ada, apalagi yang di atasnya lebih dingin lagi. Itu yang saya dengar dari orang-orang yang sudah biasa di sini. Dan kalau ingin tahu skating rink terbesar di dunia itu ada di Rideau Canal sebelah Parliament Hill. Menarik sekali, ada di sini di Ottawa ya. Ottawa itu kapitalnya Kanada. Ya, ada Parliament Hill di mana Justin Trudeau, Mark Carney dan seluruh Perdana Menteri dan para pejabat Kanada bekerja di situ. Oke. 80% penduduk Kanada tinggal di sekitar 160 km dari USA. Winternya itu Desember sampai Maret ya. Kadang-kadang April masih ada, sekali-sekali ada salju, tapi rata-rata sih Desember sampai Maret. Tapi dengan climate change kita nggak jamin. Kadang-kadang November sudah mulai, kadang-kadang akhir Oktober sudah mulai ada salju, tergantung ya. Tapi walaupun winter itu kuat, semua gedung apartemen, bus, metro akan punya heater dan AC untuk summer. Dan banyak university dan college punya underground tunnels. Jadi jangan khawatir kalau musim dingin kalian mau pindah kampus itu lewat underground tunnels. Dan yang amazing lagi, beberapa universitas besar misalnya McGill University, Concordia University punya tunnel di bawah tanah yang langsung ke metro. Jadi kalian bisa pulang naik metro kalau kalian tidak punya apartemen di dekat kampus, karena biasanya jauh-jauh lebih mahal. Dan ini ya, seluruh sekolah di Kanada dari TK hingga universitas itu levelnya internasional ya. Jadi lulusannya akan dicari di mana-mana. Jadi jangan khawatir, oh ini rankingnya sekian. Tapi kalian tetap di Kanada, itu sistemnya itu internasional dan pasti dicari. Memang lebih bagus kalau Anda mencari rank yang bagus dan paling tinggi, itu kalaupun diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, dicari tempat lain gitu ya. Kemudian tidak ada Kementerian Pendidikan ya, karena tiap provinsi di Kanada itu mengurus healthcare dan educationnya sendiri. Tapi semua berstandar internasional, termasuk public school. Public schoolnya di sini itu standarnya internasional so. Jadi mereka punya perkumpulan KAPSI itu khusus untuk public school di Kanada yang menerima international student. Jadi kalau Anda mau mengirimkan anak-anak Anda untuk masuk SD, SMP, SMA di sini, itu bisa homestay. Jadi kalian tidak usah khawatir. Anak-anak bisa tinggal dengan orang Canadian, jadi bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali. Kemudian apalagi untuk pelajaran, untuk pelajar murid itu bisa pindah sekolah dengan mudah dan kadang bisa transfer nilai antar sekolah dengan mudah. Jadi jangan khawatir, ada yang sekolah di British Columbia kemudian pindah ke Quebec bisa gitu. Kemudian graduate studies dan research di Kanada itu ada yang pertama course based master degree. Jadi 1-2 tahun graduate level course.
Kemudian yang kedua itu research based master degree. Itu 1-2 graduate level course ditambah tesis. Jadi student choose a thesis topic in consultation with a graduate supervisor. Ya, ini hati-hati. Jadi many university require statement of research interest as part of the application process. Yang ketiga adalah doctorate or PhD degrees. Ya, complete of original research and defense a thesis that makes a substantial contribution to the chosen field of study. Ini butuh 4 tahun untuk masa studinya. Ya. Kanada itu mensupport semua researcher melalui program-program prestisius, ya misalnya Canada Research Chairs, Canada Excellence Research Chairs, and Fun-Year Inventing Scholarships. Ya, kemudian Kanada itu adalah Canada is a home to life-changing innovations like insulin, electron microscope, cardiac pacemaker, Canadium used in space exploration. Okay. Kemudian international student pursuing postgraduate studies in Canada are also eligible for the PGWP. Apa itu? Yaitu adalah post graduation work permit. Ya, bisa dicari di beberapa tempat. Makanya saya akan berikan beberapa video khusus untuk itu. Oke. Kemudian jadi akan ada beberapa video tentang studi di Kanada. Ini video pertama saya, oke? To be eligible for a post-graduation work permit, you must meet all of the following requirements. Misalnya study programnya must be 900 hours or longer, jadi nggak bisa kurang dari itu. Your program must lead to one of the following, misalnya DEP or Diploma of Vocational Studies, DVS di bahasa Inggrisnya. DEP itu di Quebec itu 1 tahun, ya. Atau attestation DEP itu kalau nggak salah 1 tahun. Attestation de spécialisation professionnelle atau attestation of vocational specialization itu juga sekitar 1 tahun. Jadi ada diploma, ada attestation. Diploma d'études collégiales atau DEC di Prancis, atau Diploma of College Studies DCS bahasa Inggrisnya itu 3 tahun, atau attestation d'études collégiales itu 3 tahun. Oke, kalau saya tadi salah menjelaskan. Jadi DEP Diploma d'études profesional itu di vocational study, ya, levelnya di bawah college teman-teman, ya. Kalau attestation spesialisasi profesional ASP itu di college, ya. Jadi ada yang bisa kalian ambil lebih murah, itu di bawahnya college, itu 1 tahun langsung kerja. Kalau ASP tadi 1 tahun tapi di college, jadi lebih mahal. Kemudian DEC itu 3 tahun, bahasa Perancisnya DEC, ya, 3 tahun. Tapi kalau mau cepat itu 1 tahun 2 tahun itu attestation d'études collégiales, itu bisa langsung kerja, gitu ya. Kemudian kalian juga harus mendaftar ikut program PGWP tadi dan eligible, dan harus sesuai dengan kriteria diminta. Oke. Kemudian bagaimana dengan financial assistance, mencari scholarship dan sebagainya. Itu biasanya dilihat dari academic success, ya, bukan cuma di GPA, tapi juga community involvement. Jadi makanya kalian sering-sering volunteer di sana sini. Athletic excellence, kalau kalian suka atletik, ya, sportif, ya, kalian sportif, misalnya pintar sepak bola atau apa. Reference from instructors and employers. Jadi kalian perlu ada referensi. Makanya saya sering bilang kan di video-video sebelumnya, untuk ke Kanada itu kalian punya referensi, itu apakah dari kantor, ada institusi, atau dari kenalan, misalnya imam masjid atau pendeta dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu purely financial need. Jadi kalau kalian nggak punya academic success, kalian nggak pernah ada community involvement, kalian nggak punya athletic excellence, nggak dapat reference from instructors or employers, itu kalian butuh financial assistance. Itu karena kalian butuh secara keuangan nggak mampu, tapi sebenarnya kalian pintar gitu loh. Maka akan dilihat. Jadi maaf saya salah. Jadi ini syaratnya 5 tadi, bukan salah satu, ya. 5 tadi, academic success, community involvement, athletic excellence. Itu community involvement and athletic excellence itu sudah dipilih karena tidak semua orang sportif. References from instructors and employers, and purely financial need.
Itu syarat-syaratnya untuk mendapatkan PGWP. Oke, tapi juga termasuk untuk mencari, itu syarat-syaratnya untuk mendapatkan beasiswa. Ya, saya koreksi lagi ya. Jadi sekali lagi ada 10 10 provinsi ya. British Columbia, Alberta, ya ini ada pegunungan, dan British Columbia lebih mild udaranya, makanya banyak orang Indonesia di sini dan ini bahasa Inggris. Alberta banyak miningnya, Saskatchewan, Manitoba ini banyak ininya persawahannya gitu ya. Ontario, Quebec, Ontario itu karena ada Toronto, itu bukan kapitalnya di Ottawa, tapi Toronto adalah salah satu city yang paling besar di Kanada. Kemudian di Quebec itu ada city namanya Montreal yang multilingual dan internasional. Kemudian di Quebec sendiri ada Quebec City. Ya, kemudian ada yang kecil-kecil tadi, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, kemudian New Brunswick, Nova Scotia, ini semua adalah Atlantik. Makanya ada Atlantic Program, ya. Kemudian yang di atas itu Nunavut, Northwest Territories dan Yukon, ya. Kemudian di sini ada Alaska, itu punyanya Amerika, gitu. Nah, kebetulan karena dingin kan hampir saya hampir memberitahu kalian bahwa Nunavut Northwest Territories ini sangat dingin sekali, jadi jangan ke sana. Tapi ternyata mereka tidak punya universitas, jadi tidak usah khawatir. Oke, itu dulu bagian pertama. Nantikan bagian kedua. Jadi bagian pertama saya membahas tentang provinsi di Kanada dan di mana aja yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah suhu dan kedua adalah bahasa. Karena di Quebec ini bahasa Prancis, lainnya bahasa Inggris. Kecuali di New Brunswick. New Brunswick itu punya 2 bahasa, itu ya. Kemudian hal ketiga yang kalian perlu perhatikan adalah tax. Karena sebagai international student, kalian tetap membayar tax di Kanada. Dan jangan lupa biaya hidup di Kanada itu membengkak karena setiap kalian membeli sesuatu, kalian harus membayar tax. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas hal-hal lain, misalnya bagaimana mencari sekolah yang tepat, university yang bagus, programnya apa, bagaimana mencari atau di mana mencari scholarship. Kemudian kita akan bicara perbandingan biaya antara Indonesia dengan Kanada dan antar provinsi di Kanada. Jadi kalian bisa membuat bayangan nanti itu kalau saya sekolah di sana kira-kira biaya hidupnya bagaimana. Oke, kita akan juga bicara tentang scholarship juga tersendiri saya kira karena itu sangat banyak peminatnya dan tidak banyak yang tahu bagaimana cara mencarinya. Karena Kanada itu punya sistem pendidikan yang sangat-sangat bagus dan salah satu universitas yang terbaik kalau kalian lihat itu ini ya, ini kita teruskan Amerika, London, United States, Kingdom. Ini universitas kalau kita apply ini dari Kanada ya misalnya ya, saya tunjukkan sebentar. Nah kalau apply filternya yang Kanada yang paling bagus topnya itu adalah McGill University, kemudian Toronto, British Columbia, Alberta, dan seterusnya. Oke. Nah, disinilah sebabnya saya akan menjelaskan tentang ranking ini di video selanjutnya karena tidak berarti kalau Anda ambil di Toronto atau British Columbia itu Anda tidak sepintar anak yang di McGill. Bukan begitu, karena ranking itu naik turun, teman-teman. Tahun lalu University of Toronto nomor 1, McGill nomor 2. Mereka bersaing sangat-sangat ketat kedua universitas ini. Alhamdulillah tahun ini McGill University dan kebetulan saya kerja di McGill University Health Center dan sekedar informasi kalau kalian dari kedokteran ambil McGill University dan kalian bisa masuk itu berarti top karena McGill University yang paling terkenal itu dari kesehatan dan engineering itu yang nomor 1 di Kanada. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.